Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Ayu Nadhiro, Guru Pendidikan Agama Islam sebagai pengganti Ibu Zumroh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap berada dalam lindungannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 11, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dalam bab ini, kita akan mempelajari Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan bab pergaulan bebas dan zina. Mengapa kita harus mempelajarinya? Agar kita memperoleh nilai dan perilaku mulia guna menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Langsung saja, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal pikiran untuk membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Selain itu, makhluk yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini sekaligus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Bagaimana cara keberlanjutan hidup secara benar? Yaitu dengan melalui proses pernikahan. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar, terhormat dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Yang mana pergaulan bebas salah satunya adalah zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram karena zina termasuk dalam dosa besar dan termasuk puncak dari keharaman. Zina ada dua macam. Yang pertama zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson berarti orang yang melakukan zina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Di sini berarti orang yang melakukan zina itu sudah pernah menikah atau masih menikah. Sedangkan zina ghairu muhson, orang yang melakukan zina masih dalam keadaan lajang dan belum pernah menikah. Keduanya hukumnya tetap dosa, termasuk dosa besar. Hukuman bagi pezina berbeda. Untuk zina yang muhson, hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu sampai meninggal. Jadi dari seluruh badan dikubur sampai leher, yang hanya terlihat hanya kepala saja. Kondisinya dikubur itu di muka umum. Jadi seluruh orang yang beriman bisa menyaksikan. Untuk hukuman zina ghairu muhson adalah didera 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah orang bisa dikatakan ia sudah melakukan berzina jika ia disaksikan oleh 4 laki-laki yang sudah balik. Benar-benar disaksikan.
Untuk yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 lelaki yang melihat persis kejadiannya. Jadi, jika di antara 4 lelaki ini salah satunya saja tidak melihat begitu persis kejadiannya, hanya mengira-ngira, maka kesaksian 3 orang yang lain dianggap batal. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan mengenai larangan mendekati zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi perbuatan zina mendekati saja sudah dilarang, apalagi sampai berbuat. Kandungan ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra ini, yang pertama adalah dampak perilaku zina di dunia. Dampak perilaku zina di dunia yang pertama menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Dan yang selanjutnya, dampak di dunia, yaitu mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang, lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Contoh, penyakit HIV/AIDS, infeksi saluran kemih, atau lainnya. Tidak hanya dampak di dunia, dampak di akhirat juga akan dirasakan bagi pelaku zina. Yang pertama, pasti ia akan mendapat murka dari Allah. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah kelak di akhirat. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Karena zina termasuk dosa besar, otomatis dosanya akan banyak. Yang selanjutnya, siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina di kelak di neraka. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan mengenai larangan berzina yaitu surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Di sini dijelaskan bahwa perintah Allah untuk mendera pelaku zina, untuk menghukum pelaku zina di muka umum, sehingga semua orang beriman bisa menyaksikan dan semua orang beriman dilarang berbelas kasihan pada pelaku zina. Karena zina merupakan perbuatan yang sangat-sangat tercela dan memiliki dosa besar. Tidak hanya di dalam Al-Quran, hadis pun menjelaskan bahwa larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Jabir bin Abdullah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa innaha thalithahuma syaiton." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Di sini dijelaskan bahwa berduaan dengan selain mahram bisa menimbulkan perbuatan zina. Bagaimana cara kita agar tidak sampai berkecimpung ataupun mendekati perbuatan zina? Maka kita harus menerapkan perilaku mulia. Salah satunya, yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Pergaulan yang bernilai positif dan yang mengandung manfaat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu, yang dapat mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah. Kemudian, menjaga aurat. Di sini kita ketahui bahwa aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Untuk aurat perempuan, seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan untuk aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Jadi, berjilbab dan menggunakan pakaian yang pantas, tidak tipis, itu merupakan salah satu menjaga aurat. Selanjutnya, menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Berawal dari pandangan pertama, kemudian nanti setan berbisik melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain, cepatlah kendalikan diri kita, salah satunya dengan cara menundukkan pandangan. Sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita, segera mohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Dengan kata lain, kemaluan. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. Yang terakhir, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Hal ini dapat membuat mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran mesum, seperti ikut olahraga, ekstrakurikuler, les, bimbingan belajar, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dapat menyebabkan perhatian kita selalu ke arah positif. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunnah. Islam itu indah dan sehat. Dengan taat beribadah dan rajin puasa, otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal yang melanggar kesusilaan. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai menjaga martabat manusia dan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Patuhi protokol kesehatan, semoga sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nomor 1 sampai 3 silahkan ditulis di buku tugas. Kemudian nomor 4 silahkan kirim ke
nomor pribadi Ibu. Terima kasih.